niku munggah kawula nikmat ingkang boten saged dipun banding kali sapinten kathahé kemudianipun dunya. Hal yang paling kecil yang hubungannya dengan akhirat itu tidak bisa dibanding dengan seberapapun banyak yang hubungannya dengan dunia. Contohnya gangsal ewu kalih ewu ingkang panjenengan nyatakan infak dateng kesainan boten saged dibanding iki kodone masalah. Niku boten saged dipun banding kelawan kepemilikan panjenengan dengan kepunyaan ibu-ibu yang masih ada di rekening. Rekening isine piro? Enek 500 juta. Sing diinfakne piro? 10.000. Jadi 500 juta niku mboten saged dibanding kelawan 10.000. Tidak hanya tidak bisa dibanding, tidak untuk dibanding. Nah, 10.000 yang sudah kita infakkan ini adalah hakikinya yang jadi harta kita. Jadi sing 500 juta niku mungkin rebutan anak. Kadang kula niku prihatin wong tuwa lek golek angel sampai angeli tinggi ngamal kesainan kangge akhirat niku eman. Bondone jek akeh wis mati nggih rebutan anaknya. Sing rugi sinten? Yang sepuh. Namun untuk nopo-nopo nggih nek anake saleh salihah alhamdulillah. Menawi boten kadung boten entuk napa-napa. Pramila sinaosa kita ngaos. Jam pinten lho berangkat? Jam 9, jam kali ngantos mangke jam setengah gangsal dipinggir. Pinten jam niki? Jadi itu papat telung jam setengah. Niku merupakan waktu yang sangat berharga kangge kita. Terus kalau sering matur al waktu kasaifi idza lam taqtaha qata'atka. Waktu niku kados dene pedang. Lek kita mboten saged memanage, lek kita mboten saged ngatur, saged waktune ingkang menggal dhateng kita. Artine napa? Uripe kita niku atus mboten wonten atine. Alhamdulillah semenjak malih kita matur nuwun sanget. Kita merasa bersyukur sekali kepada Allah. Kita dipun kersakaken saged saresaken nindaki majelis taklim sering kawula aturaken man kharaja ila thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Sing sapa wong metu ka omah niate golek ilmu. Dadal panjenengan silaturahim tenggene sinten kemawon niku lek saged diniati golek ilmu kana fi sabilillah. Buh nyanggone tangga tapi aja niat ngrasani terus digolek ilmu ya kok. Nggih sowan tenggene para sesepuh tenggene sinten kemawon sing kira-kira pancen layak untuk kita menimba ilmu, itu niatkan ketika kita keluar rumah untuk mencari ilmu. Mulai melangkah kaki saking griya panjenengan niku panjenengan sampun dipun catet kana fisabilillah. Orang ini ada pada jalan menegakkan agama Allah. Saumpamane terjadi hal-hal yang tidak diinginkan niku jenenge mati syahid fil akhirah. Mati syahid akhir. Terus syahid niku wonten donya, wonten akhir. Wonten syahid donya, syahid akhir. Sing syahid donya, syahid akhirat niku lek mati mboten saged dipun dusi nggih. Mboten saged dipun dusi, diulas dengan pakaiannya, disempurnakan dengan kafan, tapi pakaiannya itu mboten saged dicepoti. Niku lek syahid dunya akhirat inggih menika syahid sing mati fi ma'rakatil kafir ing dalam perang
Engkang tengah-tengahnya perang kalian tiang kafir saniki pun boten wonten. Nggih, karena saniki wontene zimmi niku nggih sami kalih muslim dalam hal harus dihormati. Nah, wonten sing sayur sahid akhirat mawon. Atus nopo nggih panjenengan Platone wau kalau keluar rumah itu niat talabul ilmi, seandainya terjadi yang tidak diinginkan, niku namanya mati syahid akhirat. Yo panggah diadusi, diulesi, disolati, dimakamne keranten syahid akhirat. Benten kali syahid dunia akhirat. Nah, niki berikianipun syahid. Maknane Kanjeng Nabi sangat mulia sekali waktu ingkang kita ginakaken kangge pados ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken karo ini urusan rumah tangga kita penting. Semoga hal ini tidak terjadi pada keluarga kita. Kemarin masalah tolak, masalah perceraian. Jadi ngaji penasaran ya tadi kemarin sampai dulu sampai dulu betul benar. Ini ditumbas mawon itu apa tumbas diri. Oh, tapi gede men yang gawane ketakutan. Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u fihi durbani. Wan nisa'u utawi pira-pira wong wadon fihi ing dalem masalah tolak iku durbani ana rong werna. Jadi seorang perempuan, seorang wanita dalam hal kaitannya dengan tolak itu ada dua macam. Durbun fi tolakihinna sunnatun. Durbun utawi kang sak bagian, kang sak macem. Fi tolakihinna itu tetap ing dalem tolaki wong wadon sunnatun utawi diarani sunnah wa bid'atun lan bid'ah. Wa hunna dawatul haidhi inggih menika tiyang-tiyang ingkang tasih nduweni haid. Jadi kalau seorang perempuan yang ditolak ini masih mempunyai haid, jadi seorang perempuan itu kan kadang dalam usia tertentu sampun boten haid, tapi ketika masih muda ini kebanyakan masih haid. Tidak semuanya, namun roto-roto lek kaum Hawa niku nate haid, kecuali Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-Batul man Az-Zahra diwali wanita suci. Sayyidah Fatimah garwane Sayyidina Ali binti Rasulillah niku mboten nate haid selama hidupnya, suci terus, mulia suci, dipun wastani Az-Zahra. Wa aradal musannif lan ngarepaken sapa musannif bisunnati kelawan sunnah atolak al-jaiz. Dados sing sepindah tiyang setri sing tasih haid niku menawi dipun pegat kalau dicerai niku bahasa Jawa paham nggih? Paham. Ketika seorang wanita itu masih bisa haid, maka ada kalanya mentolak pada dia itu hukumnya sunnah, ada hukumnya bid'ah. Yang dimaksud musannaf dengan sunnah atolak al-jaiz, maksudnya jaiz ya, bukan sunnah untuk ganjaran itu bukan. Jadi ditegaskan kembali oleh sing nyarai kuwi sarehipun bilih yang dimaksud sunnah itu adalah boleh. Karena ada yang bid'ah itu nanti yang tidak boleh, sah tapi hukumnya yang bid'ah. Wal bid'ah atolak al harakat. Yang dimaksud bid'ah ini tolak yang diharamkan. Jadi ketika seorang wanita itu masih haid
Maka ketika suami mentolak pada wanita tersebut, ini ada dua kemungkinan. Mungkin tolaknya itu boleh, mungkin tolaknya itu haram. Nah, yang boleh kayak apa? Fasunnah ayyukiya azauj atala qafituhi. Yang dimaksud tolak yang diperbolehkan yaitu seorang suami mentolak pada istrinya yang masih biasa haid ini, tapi dalam keadaan suci. Jadi dalam keadaan suci seorang istri itu ditolak, maka itu boleh, artinya zauj tidak berdosa. Kalau tolaknya baik sunnah ataupun bid'ah, itu tolaknya sah. Karena tolak itu begini pun dibahas. Jangankan dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan mabuk. Lah ini sing ngeri ini. Dalam keadaan suami tidak sadar karena terpengaruh oleh minuman keras, akhirnya muring-muring karo bojone, nolak mencerai bojone. Ini tolaknya sah, cerainya sah, walaupun toh dia tidak mengakui. Dan ini peringatan mungkin untuk istri, misalkan suaminya baru pesta minuman keras, pulang marah-marah, kemudian nggak tahu alasannya, akhirnya mencerai istri. Kemudian habis itu mungkin tidur, pagi-pagi dia terbangun dan sadar. Dia tidak merasa, dia tidak sadar kalau tadi malam itu mengucapkan cerai kepada istrinya. Yang tahu istrinya apa yang harus diperbuat oleh istri, yang menyampaikan pada suaminya. Mas, Pak, ya coba mana abah, masa abah mabuk. Mas, tadi malam Mas itu menceraikan saya. Masa saya nggak merasa? Baik Mas merasa ataupun tidak, karena Mas mengucapkan cerai ini terpengaruh oleh minuman keras yang itu hukumnya haram, maka perceraian itu sah dan jadi. Nah, nanti terus apa yang saya perbuat, yang suami perbuat ketika dia sadar? Kembali sudah dibahas, tinggal merujuk saja. Ya itu jadi kalau tadi malam itu tanpa sadar karena saya terpengaruh oleh minuman keras, sekarang kamu saya rujuk kembali, sah lagi menjadi suami istri. Karena masih belum melewati masa iddah wajib lagi suami. Tapi itu harus dicatat, itu sudah terjadi talak satu kali. Nanti kalau sampai 2 kali, ya dicatat sudah melakukan talak 2 kali. Kalau terulang lagi sampai 3 kali, berarti itu sudah tolak bain. Dari pelajaran kemarin, kalau ditolak bain, boleh nggak dinikah langsung oleh suami itu? Tidak, Bu. Tidak boleh, kecuali dinikah dulu oleh orang lain dan sempat melakukan hubungan intim dengan orang yang menikahinya. Kalau tidak, ya tidak boleh, belum boleh untuk dinikah dari suami yang pertama yang telah menceraikan 3 kali. Makanya ini dalam masalah keluarga. Tapi kalau kita itu dilingkupi dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, sebenarnya tidak ada yang sulit. Simpel sekali. Ilmu agama itu sebenarnya simpel sekali. Tapi kalau kita tidak mau belajar, tidak mau bertanya, ya akhirnya kita seperti hidup dalam kegelapan. Saya pernah membayangkan latar belakang orang tua kita dulu terang ke sini adalah untuk perbaikan ekonomi. Rata-rata orang tua kita dulu
yang mungkin memang masih tradisinya semacam itu, artinya pendalaman ilmu agama ini masih sangat dangkal. Ya tidak usah menyalahkan orang tua kita, zaman dulu memang umumnya dari itu kadang cicil sedang kerja pun aman, kebun pun aman, sapi wong tua milih anak yang kebun timbangnya sekolah zaman dulu. Sehingga saya membayangkan latar belakangnya itu perbaikan ekonomi, maka seandainya di sini tidak diteruskan dengan kajian-kajian agama, wonten satu daerah Tran Padang yang sampai sekarang saya melihat itu masih minim sekali. Karena apa? Ya mungkin tidak mau menerima ilmu, baik dengan cara mendatangi majelis taklim ataupun mendatangkan ustaz untuk membina mahasiswa, masih kegelapan, masih masya Allah memprihatinkan sekali. Tapi alhamdulillah saya bangga di serumah, khususnya di Rawasari, di Sukasari harus tempatnya. Cuma jangan dikira harus tempatnya ngomong yo sergem ngaji, tasik sergem panjenengan. Jadi kalau tidak ada upaya demikian ya saat ini ekonomi semapan betul-betul yang kemudian saat ini ya tinggal waktunya ini kita gunakan untuk mencari bekal di akhirat. Mama saya dulu ngomongnya begini, perjalanan manusia mulai dari kecil, remaja, kemudian dewasa, nikah, sampai nanti pada akhirnya ini kayak perjalanan matahari, merangkak dari bawah naik. Nah, pas di atas ini sekitar umur 40. Artinya umur 40 inilah yang menentukan seseorang. Kalau sukses mungkin dia sukses, kalau tidak itu rata-rata. Kalau memang umur 40 ini sudah sukses dunianya, ya saat itulah dia sukses dunia. Artinya atau sausia panjenengan, sausianya mau tua murid dan jenengan gede. Kalau boleh mau 53. Jadi artinya ketika orang melihat kebahagiaan dunia itu bergelimang dengan harta, misalkan ya, kalau bahagia itu kan urusannya hati. Misalkan pendapat umum yang dinamakan bahagia dunia itu yang bergelimang dengan harta misalkan. Terus kenyataannya kita juga posisi masih belum punya, sudah umur 50 lebih, ibaratnya srengenge niku semakin doyong mulon, semakin lama semakin rendah, nanti akan gulung, akan terbenam juga. Maka misalkan kita tidak mendapatkan kebahagiaan menurut sangkaan orang-orang ketika di dunia akan berani harta, marilah kita banting setir untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Makanya sekali lagi, lek masalah baik senang niku hubungannya hati. Misalkan pendapat orang kita tidak punya apa-apa, kita banting setir untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Ataupun kita sendiri memang wah boleh putusan solo misalkan, sampai sekarang gak punya apa-apa, ya sudah kita banting setir untuk menuju mengumpulkan bekal di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika seorang wanita, seorang istri ini masih biasa menstruasi, maka ketika ditolak, maka tolaknya ada dua macam, ada sunnah, ada bid'ah. Maksudnya sunnah itu boleh, sedangkan maksudnya bid'ah adalah haram. Fasunnah ayyukiya azawju atolak itu bin ghairu jami'il fiha.
Yang dimaksud tolak yang sunnah, yang hukumnya apabila suami itu mentolak hukumnya boleh, yaitu suami mentolak pada istrinya sedang istri masih dalam keadaan suci, ghairi mujami'in fihi, dan belum pernah jima, belum pernah disetubui. Oke, tentu saja harus selalu ya. Misalkan saiki suci, terus habis suci seorang istri itu mandi, kemudian setelah mandi sampai dicerai oleh suami, ini belum pernah dikumpuli suami. Ini tolaknya sunnah, tolaknya boleh. Bagi suami mentolak itu hukumnya boleh, jaiz, tidak ada hukum dosa. Karena setelah mandi kemudian belum dikumpuli. Tapi lek wis mandi terus dikumpuli terus ditolak, ini nanti masuk dalam tolak bid'ah yang hukumnya haram. Haram bagi suami ya. Haram itu bagi suami. Ibu tenang mawon, tidak ada hukum haram. Karena sebagai objeknya, bukan sebagai subjek. Sama dengan mungkin dulu pernah saya terangkan. Karena ini ada pernah itu pengajian muslimat mendengarkan ceramah dari wilayah ibu-ibu juga yang membahas masalah hubungan intim di bulan Ramadan. Menurut dia ini yang kedua suami dan istri yang kena fidyah, yang kena kafarat, ini suami dan istri tidak. Yang kena kafarat itu hanya suami. Jadi ketika tengah Ramadan suami istri itu melakukan hubungan suami istri, itu kan wajib bayar kafarat. Pertama apa? Siam sahur ini puasa 20 bulan. Siapa yang puasa? Suami istrinya tidak, walaupun sama-sama butuh. Walaupun yang minta itu istri misalnya, tapi yang kena kafarat kena fidyah adalah suami. Itu benar. Dalam hal ini, dalam hal tolak, yang terkena hukum haram adalah suami. Wal bid'ah ayyuki'a azawju at-talaqa fil haidi aw fi tuhrin jama'aha fihi. Niki. Nah, talak yang haram adalah talaknya, mencerainya seorang suami kepada istri dalam keadaan suci namun pernah melakukan hubungan suami istri. Itu kok ditolak, maka itu namanya tolak bid'ah. Hukumnya haram. Wadul kulai safi tolakihinna sunnatun wala bid'atun. Kemudian macam berikutnya yaitu suatu perceraian yang tidak ada hukum, ya, tidak sunnah, wala bid'atun, dan tidak ada bid'ah. Wahunna arbaun, itu ada 4 perempuan, as-saghirah, perempuan yang masih kecil, perempuan yang masih kecil. Apabila ditolak, ya sah tolaknya, tidak ada sunnah, tidak ada bid'ah. At-tolak wal ayyisah. Kemudian seorang perempuan yang sudah bisa populer yang tidak itu monopos, pokoknya harus head, sudah tidak pernah head, ya memang sudah lama tidak head. Walaupun toh sebenarnya kalau masalah kemungkinan head ini batas terakhirnya tidak ada. Artinya ketika seorang perempuan sudah nenek-nenek sekali, umur 90,
mengeluarkan darah. Tetap kalau darah itu benar kriteria head, tetap dinamakan darah head. Walaupun kalau sudah umur rentas sekali misalnya. Karena apa? Batas usia head tidak ada dalam maksimalnya. Kalau minimalnya sudah diterangkan kemarin kan 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, ya itu batas minimalnya. Tapi batas maksimalnya usia head itu tidak ada. Yaitu misalkan jadi yang dimaksud Aisyah ini memang bukan masalah umur, tapi orang itu memang sudah tidak head. Bahaya apa yang dimaksud Aisyah? Bahaya utawi Aisyah iku alati wa madun. In kota akan putus opo haiduha hete wa madun. Wal hamilu yang nomor 3. Jadi yang 4 ini tidak ada hukum sunnah, tidak ada hukum bid'ah, tidak ada hukum jadi, tidak ada hukum boleh, tidak ada hukum haram. Pertama, seorang istri yang masih kecil. Yang nomor 2, seorang istri yang sudah yang nomor 3, seorang istri yang sedang hamil. Wal muqtali'ah allati yang lam yadkhulha biha, yaitu seorang yang nomor 4, seorang perempuan yang sedang dihulu, seorang perempuan yang sedang dihulu yang belum pernah, yang belum disetubui. Nanti ada babnya dulu. Azawud bayan wasimu atolak bitibari akhir bitibari akhir ila wajibin atolakil maula. Kemudian pembagian tolak wal hamil wal muhtali'ah allati lam yadkhulha biha az-zawju. Jadi kami ulangi, yang nomor 4 yang tidak ada hukum sunnah dan bid'ah adalah al-muhtali'ah allati lam yadkhulha biha, seorang perempuan yang ya prosesnya berarti prosesnya tolak dengan hulu. Bayang qasimu at-talaq wal muqtali'ah. Jadi wong wadon sing amrih dihulu allati lam yadkhulha biha. Jadi seorang perempuan yang mengajukan hulu dan memang belum pernah dilakukan persetubuhan oleh suaminya. Ini nanti kalau ditolak, ini juga tidak ada hukum sunnah ataupun tidak ada hukum bid'ah. Faslun wayang niku al-hur salah satu nikotin. Nah, pasal berikutnya, seorang laki-laki yang merdeka. Ini satu ya, maksudnya merdeka tidak berada di bawah tekanan orang lain. Jadi kalau mukobalahnya hur di sini adalah abad, maka ditegaskan kembali bahwasanya semua yang ada saat ini adalah hur, karena tidak ada perbudakan. Perbudakan itu sekarang tidak ada. Maka kalau bahasa merdeka dalam kitab artinya orang itu sedang tidak dalam kekuasaan orang lain. Contohnya apa sih kekuasaan orang lain? Ya, kalau dulu kan ketika ada perang, maka orang-orang kafir menjadi tawanan.
menjadi sandra. Kemudian dari sandra itu boleh dijual belikan, dijadikan budak. Itu namanya tidak merdeka. Maksudnya tidak merdeka itu. Ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa sekarang ini semua laki-laki ataupun perempuan itu hukumnya merdeka. Maka bagi seorang laki-laki dia mempunyai talak itu sampai 3 kali. Talaka tatlikotin, mempunyai 3 kali talak kepada istrinya. Wal abdu tatlikotaini, kemudian seorang hamba ini hanya mempunyai 2 talak. Wa yasihu al istisna'u bitolak, kemudian sah mengecualikan di dalam tolak idza wasalahu bihi, ketika seorang suami ini menyambung istinah tersebut. Contohnya, jadi boleh dalam tolak itu di pengecualian. Nah, memiliki contohnya seperti ucapan seorang suami, anti tolikun salasan illa salasan, kamu saya tolak 3 kali kecuali 3. Batalah al istisna. Lah, yang demikian itu batal istisnanya. Istisnanya tidak boleh. Jadi karena istighraq. Kalau tidak istighraq boleh. Kamu saya tolak 3 kecuali 2. Berarti tolaknya berapa? Kamu saya tolak 3 kecuali 2. Artinya berapa? 3 dikurangi 2, 1. Atau kamu saya tolak 3 kecuali 1, berarti 2 tolak. Makanya sering saya sampaikan, pola-pola aneh-aneh ngerti, belum ngerti terang banyak kan tidak ngerti. Maksud ketujuh ini ketemu, kamu saya tolak 2 kali, kamu saya tolak, jatuhnya berarti 1 kali. Kalau tidak dibarengi dengan bilangan, maka jatuhnya talak ini 1. Tapi kalau dibarengi dengan bilangan, jatuhnya tolak ya sesuai dengan bilangan. Wayasiku lansah apa taklikuhu, gantungkan tolak disifati kelawan sifat. Niki sah menggantungkan tolak dengan sesuatu. Contohnya, kain dakol bi adaro fa'anti tolikun. Kalau kamu masuk rumah, maka kamu tertolak. Sama dengan ngancam bojone. Dipenging metu bangga ora kena. Dipenging dolan bangga ora kena. Akhirnya bojone nesu. Pokoknya sampean ku panggah dolan. Panggah monggo, kowe tak tolak. Nah, ketika seorang istri keluar monggo, itu berarti ketolak. Diomongi orang kena. Nah, ini namanya sah talak itu dengan menggantungkan pada sifat, menggantungkan dengan sesuatu. Ini rodo kemungkinan bisa terjadi. Sampai mungkin seorang istri ini tidak bisa dibilangin orang kena jomi atau bujuni. Itu namanya takliku bisifat, wasarti, dan juga dengan syarat. Walayakau atolak qoblan nikah, ya mesti ini. Walayakau lakuliku apa atolaku tidak terjadi, apa atolaku tolak qoblan nikah ini satu ini nikah, lalu nikah ditolak.
Berarti pacarmu tak tolak, yang belum nikah ditolak, itu tidak terjadi. Artinya ketika dia terjadi ya nggak ada hukum talak. Misalkan ada orang pacaran, masih pacaran belum nikah, ditanya sama kawannya, kok sendiri, mana pacarmu? Sudah saya cerai. Kok terus besoknya nikah? Ya ketika terjadi pernikahan berarti ya dia belum pernah nalak. Jangan diartikan kalau tidak dijelaskan demikian. Kalau misalkan dianggap perceraian sebelum nikah itu jadi, maka setelah nikah nanti berarti dia sudah talak satu. Tidak. Jadi selama dia belum sah pernikahannya, maka talaknya ini tidak sah. Wa arba'un utawi papat iku layak kok ora tumibu apa tolak hubung tolake arba'un asobi bocah cilik wal majnun wong edan wa naim lan wong kang turu wal mukrohi lan wong kang den paksa. Ada 4 orang yang talaknya tidak terjadi, tidak dianggap. Walaupun nolak bojone ini tidak terjadi. Yang nomor 1 asobi, anak kecil. Anak kecil yang sudah menjadi suami, masih kecil artinya belum balik. Ketika dia mentalak suaminya, maka istrinya, maka talaknya tidak sah. Karena memang anak kecil itu ibadahnya juga belum sah. Jadi anak yang belum balik ini belum terkait dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kula aturne iki sing kalih bakane akikoh misalnya. Lek bocah niku kawit cilik wong tuwa urung iso akikohi, sampai anak balik nanti orang tua belum bisa mengakikoi, biar anak itu sendiri yang melaksanakan akikoh. Artinya kalau anak itu belum punya kambing untuk sembelih, orang tuanya yang ngasih, kita kayak kambing, kirim akikoh. Akhirnya dia sendiri yang niat akikoh, karena kalau sudah balik niatnya sudah sah. Walaupun toh nanti penyembelihannya diserahkan pada yang ahli beleh. Ya umur 13 wah masih takut lah menyembelih kambing. Ya diserahkan yang biasa nyembelih. Tapi untuk niatnya biar niat sendiri, karena kalau sudah balik niat ibadahnya ini sudah sah. Kalau masih belum, maka yang akikoi orang tuanya. Tapi seandainya dia sudah balik, tetap yang mengakikoi orang tuanya ini juga tidak apa-apa. Niat mengakikoi anak saya. Ada yang mati bareng diakikoi, nopo oleh. Kalau ini pun kalau milih sing oleh lah, masa haram atau milih kambing nopo. Ada 4 orang yang talaknya ini tidak dianggap, tidak jadi. Nomor 1 anak yang masih kecil. Nomor 2 majnun, orang edan, orang gendeng. Lain dengan tadi yang hilang akalnya karena terpengaruh oleh minuman keras. Memang dia sengaja minum, akhirnya mabuk. Ketika kesadarannya hilang dia, kenapa? Sebenarnya itu memberi pelajaran kepada yang melakukan dosa. Karena kamu itu melakukan kesalahan dengan melanggar larangan Allah, minum minuman keras, maka segala apa yang kamu ucapkan ini ada dampak dan efeknya. Tapi kalau majnun memang gendeng, edan misalkan, ini tidak jadi talaknya. Jadi mau kesurupan nopo, tapi tidak disengaja. Akhirnya pulang itu gendeng, tidak sadar betul. Ngomong tapi memang tidak sadar, tidak terpengaruh oleh apa-apa. Sehingga dia menceraikan istrinya. Cerainya ini tidak ada, tidak dianggap menceraikan.
Yang nomor 3, naim, orang yang tidur, orang yang tidur, ngigau, lindur, tidur, jadi memang dia tidur, terus ngomong, awakmu tak pegat, misalkan. Ya kadang-kadang orang lindur itu kan ucapannya terbawa mimpi. Biasanya orang lindur ini ucapannya terbawa mimpi. Ya mungkin tukaran ngomong-ngomong kan juru mimpi. Waktu terang ucapannya, pokoknya awakmu tak pegat, misalkan. Pokoknya sampai tak pegat. Tapi dalam posisi tidur, ini tidak sah talaknya. Makanya kalau dalam bab kalam yang nanti ada hukumnya, ini adalah ucapan yang disengaja, kemudian berfaedah, ya dan lain-lain dalam bab ilmu nahwu. Nah, yang terakhir, orang itu talaknya tidak jadi al-mukrah, orang yang sedang dalam pengancaman, bighairi haqqin, bighairi haqqin, maksudnya orang dipaksa, yang memaksa ini tidak ada hak, yang memaksa tidak ada hak. Jadi diajak oleh orang lain misalkan, pokoknya kalau kamu nggak menceraikan istri kamu akan saya celakai misalkan, maka dia mengucapkan talak, ini tidak jadi, tidak sah talaknya, karena dia di bawah ancaman orang lain. Dan artinya memang dia mengucapkan tidak hanya masuk ke, tidak diniati, hanya melafalkan saja sesuai dengan ancamannya. Tapi kalau itu banyak pembahasannya. Kalau ancamannya, misalkan, pokoknya kamu harus menceraikan istri kamu 1 kali, atau kamu harus menceraikan istri kamu 3 kali dipaksa. Pokoknya istri kamu harus kamu cerai 3 kali. Kalau enggak kamu saya bunuh. Akhirnya dia ngomong, ya istriku saya cerai 1 kali. Itu jadi malah. Kenapa? Dia sudah berbelok dari ancaman. Jadi ancaman yang memang itu tidak ada dampak sahnya dalam talak, ya sesuai dengan tuntutan yang mengancam. Kalau dia belok, itu malah sah. Kamu harus mencerai istri kamu 1 kali. Ditaruhnya malah 3 kali. Karepe kan luwih marem Mas ini kan. Sing ngongkon mesti luwih marem, tapi itu menjadi sah karena tidak sesuai dengan yang dimohon oleh orang yang mengancam. Jadi sekali lagi ada 4 orang yang menceraikan istri tidak sah. Pertama, anak yang masih kecil. Yang nomor 2, orang gila. Yang nomor 3, orang yang sedang tidur, ngigau, lindur. Yang nomor 4, orang yang sedang diancam. Ini melanjutkan bab kemarin. Wonten asilan? Semenit. Kula sakjane pengine tekon